warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Isma'uli al-mu'arifatu li nafsi ismi Afriyanti. Anak Thalibah fil Jami'ah al-Islamiyah Hukumiyah Sultan Awal Hasan bin Banten Ismi Ta'limil Al-Arabiyah. Saya akan sedikit menjelaskan tentang lingkungan pendidikan. Apa sih lingkungan pendidikan itu? Jadi, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang mencakup iklim, geografis, adat istiadat, tempat tinggal, budaya, pengetahuan, dan segala hal baik fisik maupun non-fisik yang dapat mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan seseorang. Terus, fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi pertama lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Fungsi kedua lingkungan pendidikan adalah mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Hal ini karena masyarakat akan berfungsi dengan baik jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola tingkah laku umum maupun peranan yang berbeda-beda. Ragam bentuk lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan pendidikan secara garis besarnya oleh Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 3 yang disebut dengan tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama ada pendidikan dalam lingkungan keluarga, yaitu keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupannya melalui interaksi dalam keluarga. Pendidikan dalam lingkungan keluarga dimulai sejak anak lahir ke dunia dari kandungan ibunya. Dalam lingkungan keluarga, orang tua memiliki peranan yang sangat penting. Orang tua harus menciptakan suasana rumah yang baik dan mendukung pendidikan anak. Baik dan buruknya akhlak serta perbuatan anak tergantung dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan orang tua kepada anak. Sebagai seorang muslim, orang tua dapat menciptakan lingkungan keluarga yang islami karena Allah Subhanahu wa taala. Beberapa karakteristik yang akan mempengaruhi penyesuaian diri ini, yaitu 1. Susunan keluarga. Menyangkut besar kecilnya keluarga, siapa yang lebih berkuasa, jumlah anak perbandingan anak, perempuan, dan laki-laki. 2. Peranan, yakni bagaimana peranan sosial yang dimainkan oleh setiap anggota keluarga yang dipengaruhi oleh sikap dan harapan orang tua terhadap anaknya, faktor umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, keanggotaan kelompok, yaitu sejauh mana anggota keluarga merasakan sebagai bagian dari kelompok. Yang keempat yaitu kohesi keluarga, yaitu kekuatan pertautan atau ikatan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Berbagai aspek tersebut akan berpengaruh besar pada bagaimana pendidikan keluarga akan berjalan. Sebagai aspek dapat dan harus dimaksimalkan untuk menunjang pendidikan di lingkungan keluarga. Sebagian lagi mungkin amatlah tergantung pada situasi dan kondisi dari keluarga itu sendiri dan mungkin tidak dapat diubah secara signifikan. Contoh lingkungan pendidikan dalam keluarga, yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti membersihkan rumah, memasak, menjadi anak sederhana, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada lingkungan pendidikan sekolah, yaitu sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Karena itu, di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan kepribadian anak. Lingkungan kedua yang paling berpengaruh adalah lingkungan sekolah. Dapat dikatakan, jika lingkungan sekolah adalah tempat di mana
formal. Dalam lingkungan masyarakat, peran seorang guru sangat penting dalam mendidik anak menjadi pribadi yang baik. Anak harus memiliki hubungan baik kepada teman dan juga guru agar tidak mempengaruhi proses pendidikan. Orang tua harus cermat dalam memilih lingkungan sekolah yang baik. Orang tua dapat memilih lingkungan sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang baik, kondusif, nyaman, dan bersih. Lingkungan sekolah yang baik dapat mendukung tumbuh kembang anak untuk membentuk kedisiplinan belajar. Kedisiplinan sekolah yang pada akhirnya akan tercermin pada kedisiplinannya sendiri pada lingkungan lain, termasuk lingkungan masyarakat dan industri kerja. Lingkungan sekolah meliputi 1. Lingkungan fisik sekolah, yaitu meliputi suasana sekolah, sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, dan media belajar. Yang kedua, lingkungan sosial, yaitu menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, guru-gurunya, dan staf sekolah yang lain. Yang ketiga, lingkungan akademis, yaitu suasana pelaksanaan kegiatan belajar, mengajar, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Lingkungan sekolah yang kondusif, baik lingkungan fisik, sosial, maupun psikologis, dapat menumbuhkan dan mengembangkan motif untuk bekerja dengan baik dan produktif. Untuk itu, sebaiknya di sekolah diciptakan lingkungan fisik yang sangat baik yang dapat meliputi kebersihan ruangan, tata letak yang ideal, fasilitas lengkap, dan sebagainya. Contoh lingkungan pendidikan dalam sekolah yaitu kejujuran. Perilaku jujur menjadi salah satu pedoman penting yang diajarkan dalam lingkungan sekolah. Tindakan ini menjadi dasar setiap peserta didik untuk melakukan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan masyarakat, yaitu masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah kesesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Lingkungan masyarakat, perbedaan karakteristik suatu individu ataupun kelompok sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak. Pada zaman sekarang, kita harus bijak dalam memilih teman atau kelompok agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan dengan alasan mengikuti temannya. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa harus memilih teman bergaul secara bijak. Di dalam lingkungan masyarakat, pasti terdapat organisasi ataupun komunitas. Ketika ingin bergabung dengan suatu organisasi ataupun komunitas, kita juga harus memilihnya secara bijak agar kita dapat berkembang dan tidak terjerumus ke dalam jurang kenegatifan. Selain itu, keterkaitan lingkungan masyarakat pada pendidikan bisa dilihat dari 3 sisi, yang antara lain yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan atau jalur sekolah dan jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan jalur luar sekolah. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Contoh lingkungan dalam masyarakat yaitu pendidikan keterampilan, yaitu pembelajaran yang diarahkan agar manusia dapat mengembangkan kecakapan hidup atau life skill. Karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan selalu dihadapkan masalah hidup yang harus dipecahkan. Dalil tentang lingkungan pendidikan yang Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Jadi ayat tersebut adalah menjelaskan tentang kita dilahirkan untuk manusia, yaitu untuk menyuruh kepada yang kebaikan dan mencegah dari yang munkar, dan kita harus beriman kepada Allah. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.